dan juga masuk mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia siap memberkati kita saat pagi hari ini. Saya menang setiap Tuhan, kita boleh bersatu di sejenak dan berdoa mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur ya Bapak punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang ajaib Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak habis-habisnya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Kami rasakan kasih setia Tuhan buat hidup kami. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan ajaib buat kami. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini kami datang mengucapkan syukur kami. Saya mau bawa setiap penyembahan kami, persembahan kami, ucapan syukur kami karena Engkau ajaib Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapak buat kasih setia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan. Ajaib segala yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kami. Ajaib pengorbanan Tuhan yang selamatkan kami. Sempurna karya Tuhan menebus kami dari setiap pelanggaran kami. Dan biar pagi ini Tuhan kami nyatakan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Yesus yang sudah memulai segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Biar mau kami nyatakan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih karena dibantuan bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
Tuhan Yesus mencintaimu, amin, tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di Dia. Tuhan Yesus mengasihimu.
Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Kalau nyawanya saja dia berikan, masa engkau takut khawatir menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku dan bagimu. Ku bersyukur atas kasih karunia, grace. Meskipun kami beribadah, ada yang di rumah dan ada yang di gereja, tapi Tuhan tetap melakukan yang terbaik. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan bicara buat masing-masing kami tuh. Sebab kami siap mendengarkannya. Akhirnya berikanlah kami hati seorang murid yang mau dididik dengan firman-Mu. Kalau Tuhan mau mengajarkan, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk Haleluya Praise Worship yang sudah memberkati kita siang hari ini. Apapun keadaannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul komitmen. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini: commit everything you do to the Lord. Trust in Him and He will do this. Help you. Komitmen dalam bahasa aslinya seperti itu. Komitmen dalam arti yang singkat dapat saya artikan melekat atau mengikat. Dalam sebuah pengertian yang sangat simpel, Bapak Ibu Saudara, salah satu bentuk dari komitmen adalah pernikahan. Pernikahan adalah tentang komitmen. Seorang suami melekat atau mengikat dirinya kepada istri. Maka dari itu Alkitab mengatakan keduanya bukan lagi dua, melainkan menjadi satu. Karena yang satu memutuskan untuk mengikatkan dirinya kepada yang lain, sehingga keduanya bukan lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Nah, zaman sekarang ini kalau bilang keduanya harus jelas, Bapak Ibu Saudara, yaitu laki-laki dan perempuan. Harus jelas zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin tidak. Kalau zaman sekarang biasa saja laki-laki sama laki-laki bisa saja mengikatkan dirinya. Semalam saya baca di Google, ada 30 negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis. Pada saat seorang laki-laki memutuskan untuk berkomitmen dalam sebuah pernikahan, artinya apa? Dia sudah melekatkan diri. Itu sebabnya kenapa perceraian merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena sesuatu yang sudah melekat dengan erat, kemudian kalau saudara coba untuk pisahkan lagi, pasti ada satu bagian yang rusak. Amin. Contohnya apa, Pak? Contohnya amplop. Amplop. Pendeta paling suka ada kata amplop. Contohnya amplop, Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara sudah lem baik-baik amplop ini, dan kemudian saudara buka kembali, maka ada bagian-bagian yang nempel satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang sangat sulit untuk kembali pada posisi semula. Kalau kita buka lagi ini, saya sudah lem.
akan ada bagian-bagian yang rusak. Begitulah komitmen dalam pernikahan. Memiliki komitmen berarti harus memiliki sebuah tekad. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jangan berkomitmen kalau Anda tidak sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Jangan menikah kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Makanya kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak menikah. Itu sebabnya kenapa di zaman sekarang banyak orang tidak mau berkomitmen. Atau jarang sekali kita dapatkan orang berkomitmen. Karena orang sekarang senang berkontribusi daripada berkomitmen. Saya ulang sekali lagi. Karena orang sekarang senangnya berkontribusi daripada berkomitmen. Untuk berkomitmen diperlukan sebuah pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Tidak dibutuhkan seorang yang pengecut, yang mudah menyerah, pesimis. Tapi berkomitmen memerlukan orang yang sanggup untuk bertahan sampai pada akhirnya. Nah, penting untuk kita mengerti komitmen kita untuk kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Komitmen kita harus lebih besar. Komitmen kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Komitmen kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Kembali ke soal pernikahan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam pernikahan kita nggak bisa mengandalkan perasaan. Karena perasaan bisa pasang surut, bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Baik Diana Nasution. Tapi kalau komitmenmu jelas, saudara akan mengalami sesuatu pernikahan yang berhasil. Pak, saya sudah nggak cocok lagi sama suami atau sama istri saya, Pak. Saudara, rumus dalam rumah tangga supaya tetap harmonis satu langgeng, kita harus cocokin sampai cocok. Amin. Kita harus cocokin sampai cocok. Kalau Bapak suka makan jengkol, atau kalau Bapak nggak suka makan jengkol, Bapak harus suka-sukain sampai suka makan jengkol. Amin. Kalau ibu nggak suka makan RW, ibu harus suka-sukain makan RW. Tujuannya apa? Buat keluarga kita harmonis. Jangan sampai karena darah RW koper kita sudah di depan pintu. Siang hari ini saya akan berbicara tentang 3 level komitmen kita kepada Yesus Kristus. Di dalam penentuan dan perkataan nikah Gereja Betel Indonesia ada unsur liturginya. Sebelum pasangan itu diberkati atau diteguhkan. Jadi setelah khotbah akan dibicarakan nanti tentang janji nikah. Nah, dalam janji nikah akan ditanya apakah saudara atau saudari bersedia untuk melaksanakan janji nikah. Janji nikah Kristen, mau apapun mereknya ada ungkapan, hanya maut atau kematian yang dapat memisahkan atau menceraikan kita berdua. Sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan. Till death do us part. Till death, hanya maut yang memisahkan kita. Saya lagi berpikir, Bapak Ibu Saudara, kalau janji nikah mau dirubah jadi komitmen nikah. Karena komitmen itu lebih dari sebuah janji. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan yang namanya komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Kamus Oxford Bahasa Inggris yang blessed to do something to the future. Berkat untuk melakukan sesuatu untuk masa depan. Kamus Cambridge yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira begini, Bapak Ibu Saudara. Dari 3 definisi ini saya menyimpulkan
To do something. To do something. Yang namanya komitmen. Komitmen is an act, not a word. Komitmen is an act. Komitmen adalah sebuah tindakan, bukan hanya sebuah kata. Berapa banyak orang kalau pemberkatan nikah janji hanya maut yang memisahkan, tapi pernikahan Kristen dirusak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena yang namanya komitmen. Yang namanya komitmen. Bagi petinju, artinya apa? Bangkit lagi dari kanvas setelah berulang kali dipukul rokok. Bagi pelari maraton artinya apa? Tetap berlari 10 km lagi, padahal kekuatannya sudah terkuras habis. Bagi tentara artinya apa? Tetap melintasi bukit tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di balik bukit itu. Bagi orang percaya artinya tetap berdoa walaupun belum menjadi, melihat perubahan yang nyata. Dan bagi orang Kristen apa artinya? Tetap bersaksi walaupun menghadapi banyak rintangan. Untuk menuntaskan amanat agung, itu bicara tentang Great Commission. Beritakan Injil. Banyak bangku yang kosong. Bapak Ibu jangan egois dan ke gereja, bawa diri sendiri. Tapi beritakan Injil Kristus. Banyak bangku yang kosong. Setiap bangku saya bikin mempunyai jiwa. Lihat tetangga kanan kiri, depan, belakang. Kalau dia belum bergereja, saudara aja. Janji Bapak Ibu, kalau minggu besok Bapak Ibu akan bawa masing-masing 1 jiwa untuk memperingati hari kelahiran Yesus yang 2 bulan lagi kita merayakan. Saudara harus bawa jiwa, jangan datang sendiri. Ada ungkapan yang berkata, most people fail not because of lack of desire, but because of lack of commitment. Kebanyakan orang gagal bukan karena kurangnya keinginan, tapi karena kurangnya komitmen. Orang Kristen banyak gagal bukan karena gerejanya kurang memperlengkapi jemaatnya, bukan karena ruangan gerejanya panas, bukan karena gerejanya jauh dari rumah, tapi banyak orang Kristen gagal karena kurangnya komitmen. Siang hari ini saya akan bicara tentang 3 level komitmen seperti gereja mula-mula. Yang pertama, komitmen pertobatan kepada Tuhan Yesus. Pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ketika 3.000 orang ini memilih untuk dibaptis, ini bicara tentang pertobatan. Karena ada kaitannya antara pertobatan, baptis, pengampunan dosa. Di gereja Betel Indonesia, jemaat Pulau Gebang, kami tidak mau membaptis seorang kalau belum bertobat. Makanya seseorang yang mau dibaptis tidak langsung dibaptis. Ada satu yang namanya katekisasi. Itu pembekalan tentang baptisan. Untuk kita bisa meyakini orang kalau dia sudah bertobat. Baptisan itu artinya adalah apa? Disalib bersama Kristus dan mati dikubur bersama Kristus. Maka ketika dibaptis maksudnya apa? Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita berbalik arah Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu kan artinya orang mengambil keputusan berbalik 180 derajat. Repentance. Bukan 360 derajat Bapak Ibu. Itu namanya tomat. Baru tobat, umat lagi. Sebelum bertobat dan sesudah, tidak hanya berhenti di situ, tapi kita harus menghasilkan buah. Buah pertobatan, bukan
bukan buah-buah pertobatan. Buah pertobatan. Contohnya siapa, Pak? Contohnya pertobatan Zakeus. Pertobatan Zakeus di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Saudara tahu nggak pertobatan yang frontal, yang luar biasa? Hukum Taurat itu mengatur pengembalian bunga hanya 20%. Tapi luar biasa, Zakeus ini, dia melakukan yang lebih berat di atas dari hukum Taurat, atau sebanding dengan hukuman bagi seorang perampok. Itu di Keluaran 22 ayat 1, kalau saudara ingat. Ada orang yang berdebat sama saya tentang 10% perpuluhan, gimana Pak? Aduh, saya paling nggak mau tahu tuh urusan tentang uang. Kenapa? Di dalam Alkitab itu digambarkan seperti Zakeus. Maksudnya Zakeus yang sudah bertobat. Dia tidak hitung-hitungan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hitung-hitungan. Karena kalau kita sudah bertobat, hidup kita semua milik Tuhan. Amin. Hidupmu bukan milik suamimu. Hidupmu bukan milik istrimu, anak-anakmu. Tapi semuanya adalah milik Tuhan. Nah, ketika saudara milik Kristus, Alkitab berkata, hidupku bukan yang aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Ayatnya di mana, Bapak Ibu Saudara? Ayatnya di Alkitab. Amin. Ketika kita hidup di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ayatnya di mana? Again in the Bible. 2 Petrus 5 ayat 17. Kalau kita di dalam Kristus, kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kepada Tuhan itu ibadah kita yang sejati. Ayatnya di mana? Di mana? Di Alkitab. Wah, luar biasa jemaat siang hari ini hafal banget. Luar biasa. Pertobatan yang sejati itu ada. Karena ada 3 unsur. Yang pertama, karena firman Tuhan. Jadi ketika Petrus sampaikan firman Tuhan, mereka mendengar. Yang kedua, Roh Kudus membuat hati mereka dijamah Tuhan, sehingga membuat hati mereka terharu. Yang ketiga, ada unsur komitmennya. Apa yang harus kami perbuat? Joseph Stalin, dia ini penguasa Rusia yang mengkomuniskan Rusia. Dia pernah sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Kaisar Konstantin, kaisar pertama yang menjadi Kristen, tapi dia tanpa keputusannya. Dia bilang apa? Yang sudah bertobat dan yang belum bertobat masuk dalam gereja. Yang kedua, yang kita akan belajar, komitmen bertumbuh dalam Kristus. Kesabaran Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. John Steen pernah mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, you can be committed to church, but not committed to Christ. But you cannot be committed to Christ and not committed to church. Yang artinya, sekali merdeka tetap merdeka. Yang artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah komitmen kepada Kristus, kita pasti punya komitmen kepada komunitas orang-orang percaya
yang namanya gereja. Dari gereja ini kita mempunyai komunitas yang bernama home. Bapak ibu saudara yang belum bergabung dalam home kita, saya himbau, mari bergabung. Kita punya 4 home. Yang pertama home Pulau Gebang, Pulau Gebang 1, dan yang kedua Pulau Gebang 2, home Penggilingan dan home Bekasi. Bapak ibu saudara yang belum bergabung, pilih di mana Anda sejahtera dari home tempat home itu. Gereja itu bukan gedung, Bapak ibu saudara. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahasa Yunani aja eklesia. Apa tujuannya? Ketika kita berkumpul sama-sama, Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 1 Petrus 2 ayat 2, Firman Tuhan berkata apa? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita baru lahir dalam pertobatan, kita harus seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Anak kecil itu kalau nangis, itu berarti kurangnya nutrisi atau kurang susu atau ASI. ASI apa ya Bapak Ibu Saudara singkatannya? Oh iya, susu ibu. Yang susu ibu ya. Kalau aspak apa ya? Susu apa? Yang dimaksud di sini ada pengertian adalah firman Tuhan. Nah, kenapa saudara kalau bertumbuh dalam firman? Matius 7 ayat 15, firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada nabi-nabi palsu di tengah-tengah saudara, domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, hati-hati saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Wah, digilas habis sama nabi-nabi palsu. Yang ketiga yang saya pelajari, komitmen untuk melayani Kristus. Komitmen untuk melayani Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Kisah Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dampaknya saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Level yang ketiga dalam komitmen adalah komitmen melayani. Pertobatan bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pertumbuhan bicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Komitmen melayani, kita mau berdampak bagi orang lain. Siapa yang mau berdampak bagi orang lain? Angkat tangan. Saya lihat Bapak Arfan dan Ibu Melisa, yang lain tidak mau berdampak. Oh ya, ke kiri. Maaf, Jenderal. Saya tanya, saya ulang sekali lagi. Siapa yang mau berdampak bagi orang lain? Lumayan, 30%. Saya ulang yang sekali lagi yang ketiga. Siapa yang mau berdampak bagi orang lain? Yang nggak angkat tangan tolong Tante Merin angkat. Komitmen melayani kita, mau berdampak bagi orang lain. Ini visi gereja, menjadi gereja misioner. Artinya apa? Saudara jadi berkat,
saudara diberkati. Blessed to be blessing. Kita melayani atau pelayanan itu berasal dari kata Yunani yang artinya adalah hamba atau doulos. Hamba adalah orang yang hak hidupnya diberikan 100% kepada Tuhan. MRDH, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Illinois, Hope College, dosen di Amerika, Bible teacher, pendiri dari Radio Bible Class, RBC, Ministry. Sejarah pelayanan bermula dari tahun 83 dengan sebuah program Radio Bible Class dengan satu kutipan, to come to Christ cost you nothing, to follow Christ cost you something, to serve Christ will cost you everything. To come to Christ cost you nothing. Untuk datang kepada Kristus tidak membayar, kita free. To follow Christ cost you something. Untuk mengikut Kristus kita harus membayar sesuatu. Bayar apa, Pak? Bayar doa, bayar dana, bayar waktumu, bayar tenagamu. Engkau kuatkan tenaga, engkau kuatkan waktu. Ini untuk mengikut Kristus saja. Ada satu lagi, to serve Christ will cost you everything. Ini bicara tentang bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Robert Alexander Jeffrey. Ini anak seorang konglomerat, bapaknya pemilik surat kabar terbesar di Kanada. Ketika bapaknya meninggal, Jeffrey tidak mendapat dukungan keuangan dari bapaknya. Yang menarik apa? Waktu dia melayani di Indonesia, atau tepatnya di Makassar. Makanya di Makassar ada SRTJFP. Ini pusat. Cabangnya ada di Jatinegara. Jepang masuk, dia ditangkap sama Jepang. Jadi misionaris. Anak konglomerat Kanada dipenjara oleh Jepang dan meninggal di dalam penjara yang menyedihkan. Tragis. Kok kenapa ya? Anak konglomerat seperti Jeffrey mau mengambil keputusan seperti ini. Saudara, itu yang namanya komitmen. Tidak menyerah sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita buat komitmen. Ada komitmen yang harus kita kerjakan. Siang hari ini saya kasih 3 saja. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan siang hari ini. Yang pertama, kita bertobat kepada Kristus. Yang kedua, bertumbuh dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita harus melayani Kristus. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan apa? Oh, tahu sih. Kesempatan apa? Kesempatan baca pikiran orang. Kesempatan merebut posisi teman kita. Tapi siang hari ini saya mau katakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Fokus on God. Mau cari apa Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini? Kalau kita tidak mendekatkan diri, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya setiap Jumat malam kita adakan mesbah doa. Di dalam mesbah doa kita akan belajar tentang firman Tuhan. Di dalam mesbah doa kita mempunyai hubungan yang intim.
dalam mesbah doa kita ada kesatuan hati untuk menaikkan pokok doa buat gereja kita. Bantu doa Bapak Ibu Saudara. Kalau hari Senin besok kita akan bobol tembok ini. Doa yang tidak terputus-putus. Itu yang diperlukan di dalam gereja ini. Biar setiap pelayanan kita menyukakan hati. Ketika Tuhan disenangkan, kita pun akan diberkati. Amin. 3 hal komitmen yang harus kita kerjakan siang hari ini. Kita harus bertobat kepada Kristus. Yang kedua, bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh melayani. Karena Dia adalah Tuhan dari atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Siapa namanya? Yesus Kristus. Saya bangga punya Allah seperti itu. Saya mau tutup khotbah saya dalam ungkapan bahasa Inggris. Karena lagu kedua tadi ada bahasa Inggris, saya ikut pakai bahasa Inggris karena saya mau. Komitmen either you do or you done. There is nothing between. Artinya apa Bapak? Sekali di udara tetap di udara. Komitmen either you do or you done. There is nothing between. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Komitmen itu tidak bisa di tengah-tengah. Kalau Anda mau mengerjakan komitmen itu, puji Tuhan. Kalau Anda tidak mau mengerjakan komitmen itu adalah panggilan tahu sendiri. Tapi yang pasti siang hari ini saya mau katakan, komitmen either you do or you done. There is nothing between. Komitmen itu tidak bisa di tengah-tengah. Anda mau gila-gilaan buat Tuhan luar biasa. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu melakukan yang terbaik buat kita. Saya mau undang pemain musik, Belsi. Jadi ada ibu berkonsultasi sama dokter. Dok, kenapa ya setiap pagi ketika bangun tidur bibir saya pecah-pecah, gusi saya bengkak-bengkak, dan mulut saya seperti sariawan. Tapi setelah 10 menit ibu ini berkata lagi kepada dokter, tapi saya heran dokter, 10 menit hati saya kadang-kadang berdebar-debar. Dia tanya ibu ini kepada dokter, sakit apa ya dok saya? Langsung tidak panjang lebar dokter ini berkata, jadi penyakit ibu adalah lain di mulut, lain di hati. Selamat berkomitmen dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang Bapak Bibi, Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus, apa arti hidupku? Yang terbaik, yang terbaik. Terbaik, tersedia hatiku.
usaha kita, memberkati pekerjaan pernikahan keluarga, sekolah, bahkan pelayanan kita. Tapi ironis, justru kita sendiri seringkali tidak memiliki komitmen terhadap Allah. Komitmen apa saja dalam kehidupan ini yang harus kita miliki? Yang pertama, komitmen dalam kehidupan doa. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah senjata orang percaya. Yang kedua, komitmen bertekun dalam membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sebagai kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, komitmen dalam pertemuan ibadah. Ibrani 10:25 firman Tuhan berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendatang. Kalau siang ini firman sudah dikabulkan, firman sudah diberitakan, biar menjadi satu firman yang hidup, yang merena. Kami mau berkomitmen Tuhan. Jika kita mau Allah berkomitmen atas setiap aspek kehidupan kita, marilah kita memperbaharui komitmen kita terhadap Allah dengan mendahulukan Dia di atas segalanya. Saat kita menempatkan Tuhan dan urusannya di tempat utama, maka Dia akan memprioritaskan kita sebagai yang terutama. Oh haleluya, haleluya, Tuhan ya Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini saya mau katakan, saya mau mengucapkan selamat berkomitmen dan damai sejahtera kita saudara. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Allah hati hidupku. Biarlah Kau berikan nyawamu yang terbaik, bersedia bagiku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan.